ujian, Pak? Enggak. Calon tadi. Awak Itu langsung itu. Isi kelasmu. sebelum kita memulai itu pelajaran pada hari ini, kita lihat dulu ada yang berserakan enggak sampah. Kalau ada yang berserakan dibersihkan dulu. Bersih, Masuk Pak. ke sampah. Bersih, Pak. Bersih, Pak. Oke, bersih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Reno. Baik, Pak. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum mulai, kita absen dulu ya. Baik, Pak. Ananda Reno, Ayo, Pak. Ananda Azari, Iya, Pak. Ananda Hamza, Iya, Pak. Ananda Elgis, Iya, Pak. Ananda Raffi, Adi, Pak. Ananda Abi. Iya, Pak. Oh, ada semua ya. Adi, Pak. Oke, baik. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu tentang apa? Tentang kisah mengadani Nabi Ibrahim. Baik, Elgis, apa? Tentang kisah menadani Nabi Ibrahim. Ya, yang lain. Ananda Reno, ayo. Kisah menadani Nabi Ibrahim, Pak. Ya, benar. Baiklah, materi hari ini kita meneladani hari ini kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, ada Ananda Reno bisa bantu tolong nyalain proyektornya karena kita akan menonton video terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ananda Reno. Bapak tulis siapa? Sabar ya. Saudara, Ananda Bi bisa tolong bantu hapusin? Pak, main HP ya, Pak? Enggak. Kok silau kayaknya, Pak? Pintunya terbuka, Pak. Nah, tolong Ananda Bi. Itu dari luar. Baik, terima kasih Ananda Bi. Tolong hapus. Baik, sebelum kita menonton videonya, Bapak akan membagi kalian dua kelompok. Baik, Pak. Kita berhitung dulu 1 sampai 3, diterusin 1 sampai 3 lagi. Dimulai dari Ananda Azari. 1, 2, 3. 3. Nah, yang nomornya sama itu satu kelompok. Oke? Baik, Pak. Kita tonton dulu ya. Kok Ini tolong diamati, diam, dan dicermati. Kawan-kawan dari kelas 2, siap untuk mendengarkan cerita yang super seru hari ini? Nah, hari ini kita bakal membahas
kisah seorang nabi yang luar biasa banget. Namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yuk kita mulai petualangannya. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih. Coba bayangkan ya, siapa nabi yang pernah dibakar di dalam kobaran api yang sangat besar? Tapi akhirnya beliau gak perasan sama sekali. Wah, bener-bener kayak pahlawan super kan? Ada yang tahu? Ya, betul banget. Jawabannya adalah Nabi Ibrahim. Oh bisa ya beliau gak terbakar? Yuk kita cari tahu rahasianya. Bagian pertama, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu? Biar gampang ingat, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalian pasti tahu kan, ada lagu nyindir. Nah, ikuti aku ya. 1, 2, 3. Ibrahim, Nabi utusan Allah, keturunan Nabi Nuh, Nabi Rasul yang ke-6. Ayahnya bernama Azar, lahir di Babilonia. Namrud nama rajanya, kaumnya sembah berhala. Ini jauh banget iniannya. Jadi dari lagu tadi, kita jadi tahu kalau Nabi yang ke-6 lahirnya di negeri Babilonia dan nama ayahnya adalah Azar. Gampang banget kan ingatnya? Oh iya, Nabi Ibrahim ini punya julukan yang super keren loh, yaitu Abul Anbiya. Artinya, bapak para nabi. Kenapa dipanggil itu ya? Soalnya dari keluarga beliau lahir banyak banget nabi. Bayangin aja, ada 19 keturunan beliau yang menjadi nabi, termasuk nabi kita tersayang, Nabi Muhammad SAW. Keren banget kan? Nah, sekarang aku punya kuis kecil-kecilan nih buat kalian. Waktu Nabi Ibrahim masih bayi dan anak-anak, kira-kira beliau tinggal di mana ya? Apakah A, di rumah yang nyaman, B, di tengah hutan yang lebat, atau C, di dalam gua yang gelap? Coba ditebak. Dan jawabannya adalah C, di goa. Yeay, buat di goa, kalian hebat banget. Tapi kenapa ya bagi Nabi harus tinggal di goa? Jadi ceritanya, waktu itu negeri Babilonia dipimpin sama raja yang sombong dan tidak banget, namanya Raja Namrud. Raja ini suruh pasukannya buat mencari dan menangkap bayi-bayi. Makanya, biar selamat dari raja jahat itu, Nabi Ibrahim harus disembunyikan dan dibesarkan di dalam gua. Wah, dari kecil ini udah bertantangan ya. Bagian kedua, mencari Tuhan yang asli. Adik-adik, waktu kecil dulu, orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim itu menyembah hal-hal yang salah. Tapi karena beliau ini sangat cerdas, beliau ingin mencari tahu siapa sih yang sebenarnya menciptakan alam semesta ini. Suatu malam, beliau lihat bintang terang, terus mikir, apa itu aku? Pas paginya datang, bintangnya hilang. Beliau sadar dong, Tuhan masa bisa hilang. Besok malamnya, beliau lihat bulan yang lebih besar. Tapi paginya, bulan itu hilang juga. Sampai akhirnya, beliau lihat matahari yang cerah dan panas. Pasti ini Tuhan yang paling besar, pikirnya. Pas sore, mataharinya terbenam juga. Dari situ, Nabi Ibrahim langsung sadar kalau bintang, bulan, dan matahari itu cuma ciptaan Tuhan yang asli, itu yang menciptakan semuanya dan gak akan pernah hilang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketiga, keberanian menghancurkan berhala. Nah, di sini nih keberanian beliau benar-benar diuji. Orang-orang di sana dan Raja Namrud itu suka banget menyembah berhala. Kalian tahu berhala kan? Itu loh, patung dari batu atau kayu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal kan patung itu bikinan manusia sendiri, bahkan dibikin sama ayah Ibrahim sendiri. Suatu hari, pas semua orang lagi pergi, Nabi Ibrahim mengambil kapak dan dengan sangat berani beliau menghancurkan semua patung itu sampai berkeping-keping. Tapi beliau sengaja memisahkan satu patung yang paling besar, terus kapaknya dikarungin oleh patung besar itu. Kira-kira buat apa ya? Sebelum kita lihat gimana marahnya sang raja, coba kita tes lagi fokus kalian. Tadi, apa sih yang disembah sama Raja Namrud dan rakyatnya? A. Berhala, B. Matahari, atau C. Allah? Betul banget, jawabannya A. Berhala. Nah, pas Raja Namrud pulang dan lihat Tuhan patungnya hancur semua, wah, dia marah besar adik-adik. Dia langsung panggil Nabi Ibrahim dan nanya, siapa yang ngelakuin semua ini? Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, tanya aja sama patung besar yang bawa patung itu, mungkin dia yang ngelakuin. Raja Namrud langsung teriak, mana mungkin batu-batu bisa bergerak dan menghancurkan patung lain? Nah, disitulah Nabi Ibrahim menjawab dengan cerdas banget. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah patung batu yang gak bisa apa-apa? Jawaban tolak ini bikin sang raja super malu, tapi ya itu dia mau jadi makin marah. Bagian keempat, mujizat api yang tinggi. Karena udah saking marahnya, Raja Namrud kasih hukuman yang kejam banget. Dia dulu pasukannya kumpulin kayu bakar yang banyak banget, terus bikin kobaran api yang super duper besar.
Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam api itu. Tapi tunggu, jangan sedih dulu. Saat itu juga Allah langsung berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Dan ajaibnya, api yang panas banget itu tiba-tiba jadi sejuk. Nabi Ibrahim tidak berubah sedikit pun, bahkan sehelai rambutnya aja tidak ada yang gosong. Beliau bisa berjalan keluar dengan selamat. Inilah yang namanya mukjizat, kejadian luar biasa yang cuma bisa diberikan oleh Allah. Ingat ya, Allah itu selalu melindungi orang baik. Dan sebaliknya, Allah pasti menghukum orang yang jahat dan sombong. Terus, kira-kira hukuman atau azab apa ya yang Allah kasih buat Raja Namrud dan tentaranya yang kuat itu? Coba kalian tebak, apa dikasih badai yang besar atau gempa bumi? Ternyata Raja Namrud yang sombong itu kawannya bukan sama tentara manusia yang kuat, tapi cuma sama nyamuk. Iya beneran, nyamuk. Allah kirim jutaan yang kecil sebagai hukuman buat nyerang pasukan sang raja sampai mereka semua kalah. Coba bayangin, raja yang merasa paling hebat sedunia bisa hancur cuma gara-gara serangan kecil ciptaan Allah. Ini jadi bukti nyata kalau gak ada kekuatan yang bisa melawan kekuatan Allah. Bagian kelima, ujian ketaatan kepada Allah. Nah, setelah selamat dari hukuman Raja Namrud, puluhan tahun berlalu, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat soleh, namanya Nabi Ismail. Tapi kemudian datanglah sebuah ujian yang paling berat. Lewat sebuah mimpi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan atau membeli putra kesayangannya itu. Bayangin ya, sedih banget kan harus berpisah sama anak yang sangat disayang. Tapi karena rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu jauh lebih besar dari apapun, beliau dan Nabi Ismail yang sangat sabar itu rela dan takut melaksanakan perintah tersebut. Mereka yakin banget Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Dan ketika Nabi Ibrahim bersiap banget untuk takut, Allah langsung menghentikannya. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail udah lulus ujian ketaatan ini, Allah masih adil ya. Nabi Ismail diganti dengan seekor domba jantan yang besar dan gemuk, langsung dari surga. Wah, indah banget kan balasan dari Allah. Nah, dari kisah hewan berkorban inilah kita sebagai umat Islam merayakan hari raya Idul Adha atau menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Bagian ke-6, gimana sih cara kita meneladani sikap Nabi Ibrahim? Cerita pahlawan kita hari ini luar biasa banget ya. Terus gimana ya cara kita niruin sikap beliau di zaman sekarang? Tenang, buat kalian anak kelas 2 SD, rela berkorban itu gak berarti kalian harus nyari api buat dibakar atau bawa-bawa kapak buat ngancurin patung. Rela berkorban di zaman sekarang itu artinya kita mau meluangkan waktu dan tenaga buat berbuat baik. Contohnya nih, membantu orang buta atau nenek-nenek menyeberang jalan, atau yang paling gampang, menyiapkan pensil teman yang membawa alat tulis. Pengorbanan kecil kayak gitu tuh sangat disukai sama Allah. Jadi intinya dari cerita kita hari ini ada 3 sikap dari bapak para nabi yang wajib banget kita contoh. Pertama, selalu taat dan patuh sama perintah Allah, kayak rajin sholat dan ngaji. Kedua, rela berkorban buat menolong orang lain. Dan yang ketiga, harus berani karena benar. Kalau kalian lihat ada teman yang berbuat salah, kalian harus berani menasihatinya dengan cara yang baik. Persis kayak beraninya Nabi Ibrahim waktu berjuang mencari Tuhan yang asli. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung cerita hari ini. Pertanyaan terakhir buat kalian semua, mau gak kalian menjadi anak yang berani, baik hati, dan selalu taat seperti Nabi Ibrahim mulai dari sekarang? Aku yakin banget jawabannya pasti mau. Teruslah berbuat baik, makin rajin belajarnya, dan jadilah anak soleh yang membanggakan seperti pahlawan kita, Bapak para Nabi. Terima kasih sudah menyimak cerita seru kita hari ini. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah hebat selanjutnya ya. Dadah! Nah, itu tadi video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, tolong Bapak, salah satu bisa tolong bantu Bapak ini untuk mencabut proyektornya. Baik, berikutnya tadi kan udah menonton videonya kan. Selanjutnya perwakilan dari perkelompok tadi maju satu persatu untuk menjelaskan yang ada di video kita tadi.
Baik, mulai dari kelompok 1 dulu, silakan tadi. Kita dari cerita yang dapat saya ambil sebelum itu menjadi bukan berupa anak turunan, yaitu anak Haji Ismail yang lama tidak memiliki anak, setelah itu diberikan anak. Ya, bagus sekali bisa menilai. Baik, selanjutnya kelompok 2. Jadi dari video tersebut dapat saya ambil semangat bahwasanya itu yang dimintain bukan hanya sabar tetapi juga pintar dan berani. Contohnya seperti dia menghasilkan patung berhala tadi, dia mengajak orang untuk berpikir bahwa berhala itu dia dan juga dia berani. Saudara Ananda Reno. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kalau saya dapat ambil tadi bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak harus dibakar. Saja Pak. Nah, baru lihat terus dulu yang sudah mewakilkan. Untuk perwakilan rambutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Yang mana Nabi Ibrahim tadi itu adalah salah satu nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil Nabi Ibrahim ini selalu mencari Tuhan. Dia melihat bintang tapi terbenam, bulan terbenam juga, matahari terbenam juga. Nah, berarti itu semua itu bukan Tuhan. Akhirnya ia yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim ini hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ada yang tahu nggak berhala itu apa? Patung. Nah, patung. Patung. Di sini ada nggak yang mbak patung? Ada. Abi, Ah, jangan kayak gitu, Hamzah. Jangan. Terus keluar aja, Pak. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak setuju dengan masyarakat yang menyembah berhala ini. Terus Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala ini menggunakan kapak dan menyisakan satu patung besar untuk yang dijadikan pembala Nabi Ibrahim. Nah, yang ketiga, karena Nabi Ibrahim ini sangat taat, ia dikaruniai anak yang taat. Dia disuruh Allah itu untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim pun setuju dengan itu. Dan Allah menggantikan anaknya Nabi Ibrahim itu dengan seekor domba yang dari surga untuk dijadikan hewan kurban. Nah, mungkin itu tadi yang bisa Bapak jelaskan. Semoga anak-anak Bapak bisa belajar meneladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Cukup, Pak. Cukup Sudah, pertanyaan, Pak. Cukup ya. Oke, anak-anak Bapak sudah pintar semua. Nah, baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih tugas untuk dipelajari untuk minggu depan. Nanti Bapak kirim di grup WA. Tolong anak-anak sekalian nanti dibilangin ke orang tuanya masing-masing. Baik, Pak. Untuk apa, Pak? Itu tugasnya dikirim di WA. Oh, ya, Pak. Nah, baiklah, itu tadi. Sebelum kita tutup, ketua kelas mimpin doa sebelum pulang. Baik, Pak. Saya teman-teman sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Nah, sebelum pulang kita ada pertanyaan dulu.
yang bisa jawab ini boleh pulang duluan. Baik Pak. Inilah pertanyaan yang pertama, di mana Nabi Ibrahim lahir tadi? Di Goa. Ananda Azari. Di Goa Pak. Silakan ulang. Hati-hati ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang disembelih tadi? Nabi Pak. Ismail Pak. Nanda Rapi. Silakan pulang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati ya. Baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Anak-anak Bapak sekalian dipersilakan pulang semua. Udah tahu kan pertanyaan apa? Dikerjakan ya. Iya Pak. Kerjakan. Jangan ke bawah. Woi, aku udah